Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Selamat Murtado mau menjelaskan tentang bagaimana ketika Anda menjadi guru sekolah dasar dan mengimplementasikan teori tersebut kepada anak peserta didik. Yang pertama, guru sebagai profesi. Tuntunan akan kesejahteraan guru ternyata direspon oleh pemerintah. Pemerintah menempatkan meningkatkan kesejahteraan guru dalam konteks kompetensi. Yang kedua, kompetensi guru. Persman 2005 mengemukakan kompetensi adalah suatu hal yang menggambarkan kualifikasi atau kemampuan seseorang naik yang kualitatif maupun kuantitatif. Guru dan permasalahannya di lapangan sejalan dengan perkembangan zaman. Dunia pendidikan menghadapi berbagai tantangan, mulai dari tantangan global, nasional, dan lokal. Tantangan-tantangan itu harus dihadapi dengan sebaik-baiknya, mulai dari tataan konstitusional, kebijakan manajerial, dan operasional dalam berbagai aspek dan dimensi. Yang selanjutnya, pembahasan peran guru dalam mengimplementasikan kurikulum di sekolah. Yang pertama, pengertian kurikulum. Kurikulum merupakan salah satu komponen yang memiliki peran penting dalam sistem pendidikan. Sebab dalam kurikulum bukan hanya dirumuskan tujuan yang harus dicapai sebagai memperjelas arah pendidik, akan tetapi juga memberikan pemahaman tentang pengalaman belajar yang harus dimiliki setiap siswa. Kurikulum merupakan salah satu alat yang sangat strategis dan menentukan dalam pencapaian tujuan pendidikan. Yang kedua, peran kurikulum dalam pendidik sekolah merupakan lembaga sosial yang keberadaan merupakan bagaimana dan sistem sosial bangsa. Kurikulum hanya akan efisien dan efektif menjalankan fungsi pendidikan bila dilaksanakan oleh para guru yang memiliki kompetensi dan kemampuan yang profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik. Yang pertama, kesimpulannya guru merupakan salah satu profesi sebagai tenaga pengajar dan pendidik, dan di lapangan guru sangat dituntut bekerja secara profesional. Guru dalam melaksanakan tugas di lapangan juga menghadapi berbagai tantangan, terutama menghadapi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada era globalisasi. Yang ketiga, tantangan lain yang dihadapi guru di era globalisasi ini. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang teori ekologi dalam psikologi perkembangan. Seseorang ahli psikologi dari Amerika bernama Uri Burnett lahir pada tahun 1917 sampai 2005, merumuskan teori ekologi dan psikologi perkembangan untuk menjelaskan bagaimana kualitas yang diwarisi oleh seseorang anak dan lingkungan tempat berinteraksi dapat mempengaruhi bagaimana tempat perkembangan anak. Melalui teori ekologi tersebut, Burnett menekankan pentingnya untuk mempelajari seorang anak dalam konteks lingkungan yang beragam, yang juga dikenal dengan istilah sistem ekologi dalam usaha untuk memahami proses perkembangan. Yang pertama, aspek-aspek dari ekologi yang menjelaskan teori ekologi yang merupakan salah satu dari teologi psikologi perkembangan berpendapat bahwa kita akan menghadapi berbagai lingkungan yang berbeda di sepanjang rentan usia yang kita.
yang dapat mempengaruhi perilaku kita dalam berbagai segi. Yang pertama yaitu teori ekologi dalam psikologi, perkembangan yang dapat mempengaruhi perkembangan anak-anak, yaitu yang pertama mikrosistem. Mikrosistem adalah lingkungan yang paling kecil dan langsung dihadapi anak, yaitu lingkungan di mana ia hidup dan bertemu dengan orang-orang, berinteraksi secara langsung. Yang kedua, pola otoriter. Gaya pengasuh yang membatasi dan menggunakan hukuman untuk menuntut agar anak mengikuti perintah-perintah orang tua. Orang tua menetapkan batas-batasan yang tegas yang memberikan kesempatan anak untuk mengeluarkan pendapat. Yang kedua, pola otoritatif. Pola ini mendorong anak belajar mandiri yang masih menetapkan batas-batas yang diberikan orang tua, sehingga tindakan anak masih menjadi pola ini memungkinkan musyawarah secara verbal dan efektif, adanya kehangatan dan petunjuk kasih sayang dari orang tua ke anak. Yang selanjutnya, misosistem. Misosistem meliputi interaksi antara mikrosistem yang berbeda, di mana seseorang anak berada pada intinya. Mesosistem adalah suatu sistem yang membentuk dari mikrosistem dan melibatkan hubungan antara rumah dan sekolah. Yang selanjutnya, ekosistem. Ekosistem berkaitan dengan hubungan yang mungkin terjadi antara dua atau lebih setting lingkungan. Salah satunya kemungkinan bukan lingkungan yang melibatkan seseorang anak, namun tetapi mempengaruhinya walau bagaimanapun. Yang keempat, mikrosistem. Mikrosistem lingkungan yang paling besar dan jauh dari orang-orang dan tempat yang masih dapat memberikan pengaruh signifikan pada anak, dan anak adalah makrosistem. Yang terakhir, kronosistem. Kronosistem memberikan kegunaan dalam dimensi untuk waktu yang menunjukkan berpengaruh akan perubahan dan kontinuitas dalam lingkungan seorang anak. Kronosistem bisa merupakan perubahan, transisi, dan tingkah dalam struktur keluarga, alamat, status pekerjaan orang tua, perubahan sosial dalam masyarakat, sistem ekonomi, dan peran. Mungkin juga melibatkan konteks sosial budaya yang dapat mempengaruhi seseorang. Jika ada kata salah maupun disengaja, saya sendiri mohon minta maaf dengan sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Lauro telu.